Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Pertama dan utama, puji besta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta inayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia kita dapat bermuajahah, bermusyafahah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam kita limpah curahkan keharibaan junjunan kita, Habib tercinta Nabiyuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, hatta kepada kita semua selaku umatnya. Harapan akhir kita di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Maratibil awqat, penata waktu, pemindah acara yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati para tuan-tuan guru, para kiai, para asatidz, para habaib, bil khusus sahibul majlis Al-Mukarram Bapak Ustadz Rafiuddin beserta keluarga besar yang sama-sama saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati orang tua kita Al-Habib Husin Al-Bahan yang telah memberikan nasihatnya kepada kita, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mumu Munawi, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Idris, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ketua MUI Desa Jabon Mekar Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Matin, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak Haji Romli, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Husin, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Faiz, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para asatidz lainnya, capek saya dah, dan para habaib lainnya yang sama-sama saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintahan, baik ketua RT, ketua RW, dan seluruh jamaah, juga tim hadroh, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Malam ini ada dua acara. Yang pertama
menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua Isra wal Mi'raj, walaupun udah akhir, biarin, yang penting takdimnya, yang lebih terpenting berkatnya. Insya saya tadi jam 9 kurang 10 menit masih di Selabenda, pulang dari Sukabumi, nyampe ke rumah sholat isya langsung berangkat kemari. Terus terang nih biar ketahui, seluruh dari jalan Cigombong tol sampai keluar tol, restoran buka semua. Saya lewatin. Kenapa saya lewatin? Menghormati undangan di tempat ini. Biar saya lapar, yang penting tepat waktu. Nyampe ke Selabenda ada titipan untuk beli tape, nyobain pun kagak. Langsung dibawa ke rumah, langsung turun dari mobil, saya sholat isya, ganti casing, berangkat kemari. Biar tahu. Jadi kalau udah tahu, terus terang bahwa Madang tadi jam 2 siang di Cisaat Sukabumi. Sekarang jam berapa? Jam 10 kurang. Nah, bukan Madang lagi, kudu tahu. Ini mudah-mudahan. Kenapa begitu? Saya ini pengen menepati janji, jangan sampai kecewakan masyarakat. Kita ini dituntut oleh baginda Rasul, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini warisan para nabi, ikutin kayak nabi semua. Benar? Biarin kiai lapar, yang penting jamaah kenyang. Begitu? Bisa apa kakak? Kebangetan. Benar gak? Biarin jamaah kenyang, yang penting kiai mah kenyang. Itu jamaah. Nah, malam ini yaitu Isra Mi'raj. Ini anget sama orang tua mah. Ada orang tua mah anget. Yang dah. Nah, satu tempat kalau masih ada orang tua anget hidup. Dunia masih lihat-lihat. Kalau yang begini mah dilihat nih. Mau dilihat, yang dilihat yang beginian nih. Allah mau menurunkan bala bencana, yang dilihat ini, bukan yang pada begini nih. Yang begini mah kagak dilihat, yang dilihat ini. Kata Allah, turunkan bala. Turunkan bala, pasti turunkan. Ada yang masih sepuh, orang tua, habaib, angkat lagi ke permukaan. Emang kudu gimana tuh Bim? Emang casingnya udah begitu. Nah itu jamaah, maka pentingnya kita menghormati orang tua. Mohon maaf Bim, saya koib nih ya. Bahwa malam ini ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama pembekalan Ramadan, yang kedua adalah Isra Mi'raj. Intinya sholat, Ramadan intinya puasa. Dua ini biasa muara ke makbul Allah kalau ada satu syaratnya, ilmu. Tanpa ilmu hancur sholat kita, tanpa ilmu hancur puasa kita. Makanya syaratnya ilmu. Sholat muaranya ke ilmu, puasa muaranya ke ilmu. Andai kata orang yang sholatnya rajin, puasa Ramadan dilaksanakan, taklim ditinggalkan, pahalliku rusak semua. Makanya yang terpenting ada tolak. Lihat keterangannya yang populer hadisnya. Kita sering RT juga ngomong, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kenapa RT yang ngomongnya?
tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. RT pengen ikutin kiai, ngedenger dia mah ala kulli syai'in qadir. Betul itu RT, betulkan baik RT. Maka kalau kiai ngomong begitu, turunkan syarat jadi kiai itu ikhlas. Syarat jadi kiai itu ilmu alat kudu nyampe ke otaknya. Jangan mentang-mentang dipanggil ustadz jurumiah gak nyampe. Jangan kita mentang-mentang jadikan kiai. Fathul Mu'in, Nahu Sorok, Balago, Johar Maknun, Syamsiah, Kudul Cuman, Jamul Jawame, orang ada di sini jangan dipanggil kiai. Itu enak baik. Emang kalau lagi ceramah mah yang penting bisa ngomong. Kalau orang yang ceramah mah yang penting bisa ngomong. Nggak tahu isinya, nah soroknya medeng, balagohnya medeng, sulam nawaroknya mendeng, manteknya mendeng. Apa yang dikatakan kepada masyarakat nggak nyampe ke hatinya, panggil saja RT. Menyambung. Kapan menyambungnya sama Allah? Kita ini ngaji kudu nyambung antara lisan kiai, lisan guru sama jamaah supaya masuk ke hatinya bisa diamalkan. Sekarang ini di akhir zaman, emang Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan kasirul hutobauhu wa qalilul ulamauhu. Banyak yang penceramah, sedikit yang ngerti agama. Ujung-ujungnya karena kagak ngerti agama dipermainkan dengan min a'radid dunya, dengan harta benda yang sedikit. Berapa ngondang ceramah Kiai Ono? 10 juta. Berapa ngondang ini? 20 juta. Tanpa 20 juta gak nyampe. Akibatnya begini nih. Kapan masyarakat kita mau bisa mengamalkan ilmunya? Dia udah condong hatinya bukan ke Allah tapi ke dunia amplop. Nauzubillahimin. Kita ini perlu dunia, tapi bukan begitu caranya. Ikhlas dulu. La as'alukum alaihi ajro. Jangan kita jadi ceramah tukang minta-minta buruhan. Emang tukang bangunan lebih baik dari tukang bangunan jadi penceramah nyari duit doang. Camkan, bukan ngomong saya nih Imam Ghazali. Agak percaya buka kitab Ihya, agak percaya buka kitab Tanbihul Muqtarin, baca biar beres, lunak hati kita. Begitu sekarang kagak. Artis jadi kiai, benernya Mas Indonesia orang begitu semua, waduh celaka. Yang hebat itu yang duduk di majlis taklim, kiai yang ngajarkan fikih, kiai yang ngajarkan tasawuf thariqah, kiai yang ngajarkan tauhid, dia ikhlas, tidak ada iming-iming untuk aradid dunia. Itu nyampe masyarakat bisa wudu, masyarakat bisa sholat, masyarakat bisa puasa, masyarakat bisa ibadah. Kenapa? Kiainya ikhlas. Benar nggak? Coba kalau yang diceramah sejam turun, iya, ikhlas. Tapi bukan begitu maknanya ikhlas. Ikhlas itu begini, kita ngaji ikhlas, kalau jamaah mau ngasih mah terima baik, begitu. Iya, kalau panitia mau ngasih duit ambil baik, jangan. Bukan begitu jamaah, itu namanya ikhlas. Begitu Pak Ustadz Idris. Ya kalau main ikhlas baik mah kapan gedenya tuh kiai? Banyak urusan kiai juga. Bener enggak? Ya anak, ya bini, gimana mau minta pos 2 kalau itu baik mah tuh. Atau ribu.
ikhlas baik mentong geret. Nah, itu jamaah. Jadi sholat puasa muaranya ke ilmu, semuanya muaranya ke ilmu. Kan sekarang kalau ngaji ini tadi hadisnya tolabul ilmi pari pakai tak mubalagah, saking kekudu-kudunya ngaji, kudu ngaji fardu ain hukumnya. Andai kata sekali kagak ngaji doraka, dosa besar. Musibah yang paling gede itu orang yang kagak ngaji. Jangan kita punya angan-angan ataupun senang lihat orang tahajud di keheningan malam, duha dilaksanakan, Senin Kamis puasa sunat, ngaji Quran kesana kemari. Dia kalau kagak ngaji mah celaka. Pasti periksa sholatnya di akhirat nanti. Periksa malaikat sholatnya. Waduh, ya Allah, sholatnya ngayam. Ingat ke setoran, ingat ke bini muda belum kirim, ingat ke sono, ingat kemari, hancur ya Allah sholatnya. Tapi kata Allah belum diterima. Tapi lihat dulu, ada gak di majlis taklim? Kata malaikat dilihat, ada ya Allah di majlis taklim. Malam Kemis di pojokan nyender dia, ya, nyender lihat ini pelakon begini kayak geramek sakit begini, ayam tetelo, gitu. Ada ya Allah ngaji di pojokan. Kata Allah, angkat sholatnya bi barokati majalisil ulama, barokah majlis taklim. Tuh ngaji mah enak, walaupun nyender, merem, gayem baik kayak kambing, bodo amat. Bener ya? Gayem baik tuh, ya, gayem baik, kiai mengebaplak baik, mencoblak baik. Dia menggayem baik kayak kambing kebo. Pakai putih bagus, bener nggak? Dapat makbul Allah. Makanya jangan disepelekan ini ngaji, jangan disepelekan ngaji. Sholat muaranya ke ngaji semua, puasa pun muaranya ke ngaji. Tanpa ilmu jauh yang diharapkan oleh Allah Subhanahu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu. Itu Ibnu Ruslan dalam kitab Jubatan begitu. Ya, setiap amal yang tak dasar ilmu Allah tolak. Apapun Allah tolak, ibadah yang tanpa ilmu ditolak. Walaupun kita umpamanya ngaji kagak ngerti yang dibahas oleh kiai, yang dibahas oleh guru, kita laksanakan ibadah makbul karena udah ada niat pengen ada ilmu ngaji di majlis taklim. Begitu makanya walaupun gempa 7 malam ngaji mah jangan libur. Ditengken di Indonesia, bil khusus di Bogor, bahwa masuk Syakban ditawakufkan semua. Sedih saya, sedih ya. Masuk Syakban ditawakufkan, Cihoe tawakufkan, Cibentang tawakufkan, Ciseeng tawakufkan, Babakan tawakufkan, Perigi tawakufkan, semua ini sekeliling Bungking ditawakufkan. Sedih kiai mah. Sedih kiai mah, kenapa? Pemasukannya orang. Ya Bib ya, Masya Allah, sedih. Yang tadinya berangkat ngaji pulang, sekarang mah kagak ngejongkot pagi-pagi, orang begawe, orang apa, itu begitu sedih makanya. Makanya kudu pada ingat sama kiai, benar kan? Nah begitu menjelang Ramadan jangan diantepin tuh guru-guru kita, jangan diantepin. Ini kan dalam salawat suka dibahas ya. Allahumma barik lana biro jaba wa sya'bana wa baligna roma wa hasil mako. Kita pengen diberkahkan di bulan Rajab, pengen diberkahkan di bulan Sya'ban, pengen disampaikan ke bulan suci, pengen hasil maksud, tapi prakteknya kagak dilaksanakan. Mau dapat berkah, mau dapat hasil
hasil maksud mau dapat mana? Lihat dalam kitabnya 3B laksanakan nih. 1. Alladzi waladaka. Masuk Ramadan, sebelum masuk Ramadan nih senengin kedua orang tua kita. Senengin kedua orang tua kita. Itu Habib udah ngomong. Jangan sampai orang tua di belakangkan, di nomor 2 kan yang paling jelek. Paling jelek nih. Anak muda punya pacar doang. Bang pacar doang. Hasil gajian tiap bulan pacarnya dulu yang dikasih. Masya Allah, biadab tuh. Emang yang ngelahirkan pacarnya? Bukan. Masya Allah. Lebih ya. Waduh. Sampai pacarnya yang udah makan apa belum? Tai. Cik, begitu ya. Masya Allah. Orang tua mah kagak ditawarin makan, dia mah ya makan apa belum? Mesti. Apa beda orang tua ditawarin? Masya Allah. Tuh dosa tuh. Durhaka sama kedua orang tua. Nah senengin masuk Ramadan ini supaya hasil maksud kita berkah Rajab dan Syaban, senengin kedua orang tua kita. Tuh, Masya Allah. Orang tua kita mendidik kita, melahirkan kita. Ibu kita melahirkan kita nih. Masya Allah, taruhannya mati. Bener nggak? Iya pecah 4. Masya Allah, tabarakallah. Bukan ibunya doang, bapaknya dia begitu. Ini anak gua merojol apa orang ya? Masya Allah. Bininya ngeden, dia ngeden. Hah? Iya. Bininya ngeden, lakinya ngeden. Coba. Dia keluar, lakinya keluar. Ya we, Masya Allah. Pada guru sayang we, sama bini Masya Allah. Sayang sama bininya we, Masya Allah. Kita mah tuh bang ngejak doang. Dia mengeden. Masya Allah, putus di selaput urat nih. Menurut dalam fikih 450 nih yang ada selaput tuh. Putus yang tadinya dia umpamanya hebat, orsinil. Masya Allah, udah keluar bocah. Masya Allah, bahro. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena yang masuk itu 3 on, yang keluar 3 kilo. Lah hancur. Masya Allah. Tapi kita kudu ingat situ. Tapi walaupun sakit, itu ibu kita pas roll. Alhamdulillah anak gua selamat. Agak begini, gua ngeselin loh, gua cecek, gua sakit tuh, barang gua ampar-amparan begini, gua cekek kagak. Tapi pas lahir, alhamdulillah senyum bibirnya ibu tuh, Masya Allah. 2 tahun wa wasainal insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluh. 2 tahun yang tadinya tetenya mengkol kayak semangka. Masya Allah, tabarakallah. Disedot 2 tahun. Bener gak? Masya Allah. Apalagi anak laki wong ngenyotnya, nyedotnya kayak lindung. Bener gak? Masya Allah. Udah anaknya tidur bapaknya. Bener gak? Masya Allah, tabarakallah. Ridho tuh emak. Dimanapun tempatnya malu kagak ada. Diangkat malunya oleh Allah karena sayangnya sama anak. Di tempat-tempat ada hiburan, di tempat-tempat ada
ada riungan, di tempat-tempat kita berkumpul orang-orang, di pasar dimanapun, anaknya nangis tetap yang dikeluarkan apa? Semangka. Apa? Semangka. Tuh, yang dikeluarkan, masya Allah, tetenya dikeluarkan, tetap diem. Dan begitu tuh ibu mah, bapaknya tengah malam, wah, nangis baik bapaknya. Bagian. Jejelin tuh sama bininya, lap, diem. Bener nggak? Masya Allah, tabarakatuh. Rito, ibu Rito, 2 tahun dia, anak 2, 3, 4 sampai 5, udah sampai kemari. Yang tadinya mengkos udah sampai kemari, kan jelek, susu sampai ke perut, Prancis yang kalau wewet sampai sini, bener nggak? Bekasnya apa itu? Anaknya yang 5 tuh anaknya rusak semua sampai kemari. Kata lakinya tuh, mah itu tadi sampai segini, segala rupa. Jangan ngomong anak 5, 6 situ. Coba Ridho, masya Allah, tabarakallah. Pas lagi makan, itu anak berak, emaknya lagi makan, anaknya berak, buang air besar. Itu ibu hebatnya, dibersihin dulu, dicebokin dulu, lanjut makannya. Ibu tuh, bener gak? Dikala anak sakit, ibu udah ngomong begini, ya Allah, tengah malam dia berdoa, pindahkan penyakit anakku ini kepadaku, biarin aku yang menanggung kesakitan anak supaya diwaras. Ibu, bener gak? Masya Allah, tabarakallah. Dikala ibu makan, pas masuk mulut ibunya, anaknya minta, mak minta, dikeluarkan, dijejalkan sama anaknya. Benar? Dikala kondangan, ibu bawa tas, bukan Yasin Padilla, bukan Sarapul Anam, tapi kali-kali ada pisang yang nyisa buat anak buah tak di rumah. Bener nggak? Lihat ibu-ibu matasnya pada gede-gede. Bener nggak? Itu kue cincin masuk ke tas, bener? Pisang masuk ke tas, jeruk masuk ke tas. Pas balik, assalamualaikum, ma bawa apa? Nih, di luar di perjalanan. Gara-gara ente ngomong tadi, mengkode pengen kencing dah. Siapa yang mau kencing lagi silakan. Hebat amat ini malam ini ya. Barokah Habib, ceria semua. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu kita harus senang kepada kedua orang tua. Dikala orang tua udah gak bisa apa-apa, anaknya harus seperti dia, lebih daripada dia. Karena jasa ibu mual bisa, walaupun dunia isinya emas dan perak, dikasihkan untuk membayar jasa ibu mual, kebayar. Tapi banyak orang yang anak sekarang dididik dari kecil, diurus sama ibunya, udah dapat kerja, udah dapat duit, yang pertama yang dikasih orang lain bukan ibunya. Anaknya, ibunya minta, nah udah gajian belum, nah minta duit habis, durhaka. Kemanapun tempatnya dia, tempat kerjanya, dimanapun dia tinggalnya, mual berkah, mual diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan seorang adalah ibu bapak kita. Kita suka jarah kan, jarah kemana-mana, ibu kita disiksa, ditipin anak 3, duitnya diambil,
ayamnya dipotong, disuruh ngejar timbel. Coba itu pas berangkat ke Cirebon, pas di Cirebon dia naik bis pariwisata enak, emaknya mah disiksa, ditinggalin anak 3, duitnya diambil, ayamnya dipotong, timbelnya dikerjain sama dia. Pas masuk lokasi Syekh Syarif Hidayatullah, kim ketahuan jedok situ, aku tidak akan menerima orang yang menyiksa kedua orang tuanya. Mau dapat berkah jarah kemanapun kalau orang tua masih ada disiksa oleh anak-anaknya. Maka keramat hidup kita adalah kedua orang tua. Masuk Ramadan ini baru nih ya, masuk Ramadan, ayo kita senengin kedua orang tua. Kalau anak dia mah di dalam, anak anjing bilang anak kurang hormat kagak enak. Waduh. Senengin kedua orang tua memasuki bulan suci Ramadan. Orang tua masih ada, ayo datangin. Kita kasih senang, duit 2 juta, cuma beras karung, marjan sekerak. Mak tuh, senang apa senang? Senang, insya Allah barokah bulan Rajab, barokahkan di bulan Syaban, masuk Ramadan dihasilkan maksud kita. Kalau orang tua kagak digituin, walaupun baca sholawat tiap malam, kafiran. Mual berkah, bener gak? Gitu. Yang kedua, kalau emak kita udah nggak ada sebelum masuk Ramadan, ayo jarahin. Jarah kepada makbarohnya emak-emak kita, bapak-bapak kita nih, ya, bawa kembang, tapi jangan ngeramban di kebun orang. Ya beli, jangan dipalingkan itu orang tua kita. Tuh tabur Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah, balik, maburon lah. Kudu bacaan apa-apa, tabur bunga doang. Balik, maburon lah, Allah ampunkan dosa si anak itu. Apalagi begini, Al-Fatihah. Semoga Fatihahku nyampe kepada ahli kubur, khususnya emak bapak kita. Nyampe, gak percaya mati. Bener. Tuh yang kedua, apa yang harus senengin malam ini sebelum masuk Ramadan? Yaitu alladzi jawajaka, hormatin mertua kita yang nikahkan kita, sama pangkatnya sama kedua orang tua kita. Jangan punya curiga sama mertua kita. Mertua datang dikunciin pintu, mertua datang dikunciin kamar, mertua datang dikunciin kulkas, mertua datang apapun diberesin disumputkan. Kata dia, andainya sih mertua kalau datang ngaramban baik, apalagi diambil. Ya curiga begitu nggak boleh. Sama mertua mah sama dengan kedua orang tua kita, senengin mertua kita. Orang tua kita 1 juta dikasih duit, mertua ke sama. Jangan punya curiga sama mertua. Enaknya kita sebagai laki, ada dia yang punya anak perempuan dinikahkan sama kita, malam enak. Hah? Bener gak? Tanpa dia, syariatnya susah kita. Karena ridhonya mertua kita dikasihkan sama kita yang dia didik dari kecil, itu perempuan dikasihkan sama kita, ngebiayain kagak, ngebesarkan kagak, udah cantik diruksak sama kita. Bener gak? Masya Allah, ridho orang tua mertua itu. Maka masuk Ramadan senengin yang ketiga, alladzi allamaka. Sebelum masuk Ramadan pengen berkah bulan Rajab, pengen berkah bulan Syaban, hasil maksud kita hormatin, senengin guru-guru kita. Bener nggak? Senengin guru-guru kita, karena udah ditawakufkan semua, jobnya kagak ada. Nah malam ini senengin, bener? Beneran ini mah. Jangan saya doang nih, semua guru-guru kita, para habaib, guru-guru kita senengin. Mau masuk Ramadan, bawa teng-tengan, beras. Ya sekarang beda. Marjan, dengerin man, marjan, ji dengerin.
hujan, kopi, susu, tuh seteng-tengan masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kiai, ada. Kan enak kalau lihat teng-tengannya gede mah. Oh iya silakan. Kalau teng-tengan kecil, senengin masuk rumah. Kenapa begitu? Al ulama arhamu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita ini paling sayang sama muridnya. Kenapa begitu? Limada? Kenapa? Karena lebih sayang daripada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya cuma menjaga dari api dunia, panasnya matahari, tapi ulama adalah menjaga dari api neraka akhirat. Paling sayang sama umatnya, sama jamaahnya. Pantas dalam kitab Ihya, seorang ulama kalau malam nangis, tanya sama santrinya, ya Syekh, kenapa? Maaf Kait, kenapa? Yang kau tangisin punya beras? Kagak. Apakah kau punya duit? Ada. Apakah kau punya mobil? Ada. Apa banyak urusan? Tidak. Apa sakit? Kagak. Apa yang kamu tangisin? Ya Syekh, aku tangisin, nangisin seluruh muridku, jamaahku di akhirat nanti selamat apa kagak. Tuh ulama yang hebatnya begitu. Ini mah antum sama jamaah dipuyengkeun sama ulama sama kiai. Tantarje nggak boleh. Kudu sayang sama murid. Jadi kalau makan juga ada begini hukumnya nih. Biarin jamaah dulu yang madang. Kageng kiai belakangan. Tadi bungkusin. Itu jamaah. Nah, jadi 3 orang nih ya yang harus kita hormatin. Yang pertama ibu bapak, yang kedua mertua kita, yang ketiga guru-guru kita hormatin, senengin sebelum masuk Ramadan. Yang terakhir sebelum masuk Ramadan pembekalan kita adalah saling maaf, memaafkan. Andai kata Jibril ya Rasul, andai kata ada orang bertemu dengan Ramadan falam yughfar lahu, tidak bisa memaafkan antar sesamanya, fa'ab'adahu, Allah jauhkan dengan rahmatnya. Allah tidak akan menerima puasanya dan menerima tadarusnya dan menerima zakat fitrahnya dan tarawihnya. Makanya malam ini harus saling maaf, memaafkan antar sesama kita sebelum masuk Ramadan. Maka daripada yang fakir malam ini pasti banyak kesalahannya, baik tingkah laku pembicaraan yang kurang pas dengan seluruh jamaah menyentuh perasaan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Itulah saja yang saya sampaikan. Capek nih ya, udah capek pada belon pan, udah capek dah. Mudah-mudahan semuanya kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, disampaikan ke bulan suci Ramadan, dibarokahkan rezeki kita, dijauhkan bala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.